Lagi kemarin saya berbicara tentang self mastery secara umum, bagaimana kita bisa sukses di dalam kehidupan. Izinkanlah pada siang hari ini, di pertemuan kedua ini, saya akan berbicara khusus tentang self mastery. Plato pernah mengatakan bahwa kemenangan pertama dan yang terbaik adalah dengan mengalahkan diri sendiri. Ya, banyak sekali terjadi perkelahian, kesalahpahaman itu karena masing-masing ingin menonjolkan ego. Saya yang benar, saya yang benar. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Itulah yang menyebabkan terjadinya perselisihan, percecokan. Kemarin ada yang tahu nggak di Kompas TV yang lagi viral, yang selama ini kita lihat adalah begitu panasnya, tapi kemarin adem banget ketika terjadi rekonsiliasi, kalau boleh dibilang, di MRT di Jakarta. Ya, betul sekali. Calon presiden nomor 1 dan nomor 2 bersalaman, berangkulan, dan mereka ngobrol. Ya, itu karena apa? Masing-masing dari mereka bisa menguasai diri. Oleh karena itu, hal yang pertama yang penting untuk kita bisa jadi master terhadap diri sendiri adalah bagaimana kita bisa menguasai diri. Penguasaan diri yang pertama itu adalah bagaimana kita berespon terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Bukan reaktif, tetapi mari kita endapkan, setelah itu baru kita maju, berikan respon yang positif. Selalulah berpikir ada hal baik di setiap keadaan. Tapi banyak orang justru berpikir sebaliknya. Selalu ada hal buruk di setiap kebaikan. Ya, itulah yang terjadi di negara kita. Coba perhatiin deh, kita upload video ini pasti akan banyak sekali orang-orang yang nyinyir. Apaan tuh yang dibahas? Tapi akan banyak juga orang yang merasa mendapatkan sesuatu hal yang positif di dalam dirinya. Sahabat, tahu nggak sahabat bahwa dalam kehidupan ini sebenarnya kita bisa rancang sebuah kurikulum maunya saya nanti di akhir kehidupan saya seperti apa sih? Banyak dari kita tidak tahu kurikulum kehidupan seperti apa yang dimaksud. Coba deh sekarang, ketika umur usia 5-6 tahun, TK kecil udah pasti lulus nggak? Iya. SD 6 tahun usia 7-12, kemudian SMP 13 sampai 15, dan SMA 15 sampai 18. Sampai usia 18 tahun kita akan lulus. Mengapa bisa lulus? Karena selama dalam proses belajar tersebut ada kurikulumnya. Dan ketika kita menyelesaikan kurikulum, kita ujian, naik kelaslah kita. Tapi bagaimana setelah kita selesai SMA? Kita kuliah. Ternyata kuliah itu sudah mulai bebas memilih. Tergantung jumlah SKS yang kita ambil. Ada yang 3,5 tahun lulus, ada yang 5 tahun lulus, ada yang bahkan 8 tahun masih abadi. Ya, karena kita diberikan kebebasan untuk memilih. Dan luar biasanya, setelah kuliah, kita diberikan kebebasan memilih sebebas-bebasnya mau jadi apa kita nanti. Nah, satu yang kita sering lupa bahwa manusia adalah makhluk yang paling toleran terhadap dirinya sendiri. Ketika kita tidak berhasil, kita toleransi, udahlah, nggak masalah, kamu kan lagi capek. Ketika kita gagal, nggak masalah lah, kamu kan kurang belajar, jadi wajarlah kamu tidak bisa sukses saat ini, nantilah. Hal-hal toleransi seperti itulah yang menyebabkan dalam kehidupan kita tidak banyak pencapaian yang kita dapatkan. Nah, sahabat, agar kita bisa sukses, ada 3 kalimat yang harus hilang dari keseharian kita. Apa saja sih kalimat penghambat itu yang banyak sekali di antara kita masih pakai? Yang pertama adalah, saya udah tahu. Yang kedua adalah, saya tidak bisa. Dan yang terakhir adalah, ya, saya coba. Coba kita lihat satu persatu. Saya sudah tahu. Ketika kita katakan saya sudah tahu, artinya sebenarnya kita sudah men-stop otak kita untuk berpikir lebih lanjut. Sebenarnya ada apa sih di balik masalah atau problem yang dia sampaikan itu, atau pemaparan yang orang lain sampaikan itu. Kita sudah menutup diri. Artinya otak kita tidak bekerja. Nah, kabar baiknya kalau kita ingin otak kita selalu fresh, maka
pakailah kalimat ini. Saya sudah tahu, otak tidak bekerja, jadi otak kita akan selalu fresh sampai kematian menjemput. Tidak seperti itulah yang saya maksud. Ya, sebenarnya kalau kita sudah katakan saya sudah tahu, itu menggambarkan satu adalah kita sombong. Ya, itu tidak baik ya. Jadi sahabat, hilangkanlah kalimat saya sudah tahu, sehingga kita sudah tidak lagi dalam kategori disebut sebagai orang yang sombong. Yang kedua, nah ini dia, saya tidak bisa. Saya tidak bisa ini adalah cara paling mudah untuk keluar dari tanggung jawab. Enak kan? Ketika dikasih perintah, ya wajar lah memang kita tidak bisa karena kita belum pernah melakukannya. Karena itu hal yang baru buat kita. Tapi bagaimana kita hilangkan kata tidak bisa ini dengan kalimat yang berbeda? Oke, menarik sekali. Walaupun saya belum punya pengalaman, tapi saya akan cari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Dan yang ketiga, nah kelihatannya sih baik ya. Saya coba. Sebenarnya di balik kata saya coba itu adalah orang yang juga tidak mau disalahkan. Saya kan sudah coba. Kalau hasilnya jelek, ya yang penting kan saya sudah coba. Marilah kita ganti pilihan yang saya coba itu adalah saya akan berikan yang terbaik. Karena dengan mengatakan saya akan berikan yang terbaik, maka akan keluarlah inisiatif kreativitas dari diri kita untuk membuat sesuatu yang belum kita tahu itu, tapi mendadak ide-ide dari sekitar kita bisa berdatangan. Karena apa? Seperti yang sahabat ketahui bahwa parasut itu bekerja ketika terbuka. Sama. Otak kita juga baru bekerja ketika dalam keadaan terbuka. Terbukanya gimana? Pada saat ada tantangan. Ya, itu aja sharing saya pada siang hari ini sahabat tentang self-mastery. Kita akan ketemu di topik lainnya. Terima kasih, salam berkelimpahan.